Hai, Shalom terpuji nama Tuhan. Selamat datang kembali di acara Forever Grateful. Pada hari ini sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini di mana kembali kami boleh menyaksikan, kami boleh merenungkan dari firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, ajarlah kami, Tuhan tuntunlah kami. Tuhan, berikanlah pengetahuan yang benar sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Kami siapa nanti kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Terpuji nama Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema firman Tuhan dengan judul Miracles in His Presence, atau mujizat di dalam kehadirannya. Saya percaya setiap kita yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan, karena Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu dari Yohanes 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah sebuah kisah yang saya percaya saudara telah mengingat dan tahu betul kisah ini. Mungkin dari sekolah minggu saudara pernah juga dengar kisah ini. Ini adalah mujizat yang pertama kali Yesus lakukan yang tercatat dalam Alkitab. Saya nggak akan ngebahas tentang berkat dalam rumah tangga dan lain sebagainya, tapi saya akan membahas dari sudut yang berbeda. Saya akan membahas tentang tema mujizat dari kehadiran Tuhan. Saya percaya dan saya rindu kita mempelajari apa sih yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kita pun, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun posisi kita hari ini, kita butuh mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya mujizat tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini, selama saudara masih terus mendekat dalam hadiratnya. Saya akan ngebahas tentang mujizat yang terjadi di kisah ini. Kenapa mujizat bisa terjadi, dan kenapa Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa dan jadi berkat bagi kita sampai hari ini. Yang pertama, bagaimana dalam keadaan itu mujizat dapat terjadi. Yang pertama saya catat di sini karena Tuhan Yesus diundang. Di ayat yang pertama dan kedua bilang begini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya percaya ini bukan kebetulan Yesus ada di sana, tetapi memang ini adalah langkah yang pertama. Kenapa mujizat bisa terjadi di acara tersebut? Karena yang pertama Yesus diundang. Hari ini banyak di antara kita memulai segala sesuatunya, kita jarang libatkan Tuhan. Kita seringkali nggak bertanya sama Tuhan, kita nggak libatkan dan kita nggak undang Tuhan dalam perencanaan kita. Dan nggak sedikit di antara kita saat kita udah mentok, kita mengalami kegagalan, kita baru mulai menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan hari ini? Apapun perencanaanmu, entah itu jangka pendek, entah itu jangka panjang, apapun yang kau mau ambil, keputusan apapun yang kau mau buat hari ini, jangan lupa libatkan Tuhan. Jangan sampai kita udah mentok, udah gak ada jalan, baru kita mulai mencari Tuhan. Kabar baiknya sih Tuhan gak akan marah, karena Dia Allah yang setia. Selama engkau mencari,
dia tetap ada bagi saudara dan saya. Tapi alangkah baiknya, apapun yang engkau mau mulai hari ini, jangan lupakan untuk menyertai Tuhan, menyertakan Tuhan. Saat engkau melibatkan Tuhan, mujizatnya ada buat saudara dan saya. Saat engkau melibatkan Tuhan, itu adalah hal yang paling utama yang harus kita lakukan. Tanpa kehadiran Tuhan, rancangan kita bisa gagal. Tapi saya berdoa, kita semakin hari semakin mengingat, kita harus sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan dan kehidupan kita. Apapun, besar kecilnya, panjang atau pendeknya rencana saudara, libatkan Tuhan. Saat kau melibatkan Tuhan, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang membuat mujizat terjadi di kala itu? Ayat yang ketiga sampai kelima berkata seperti ini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini yang menarik di firman Tuhan ini. Saat Ibu Yesus, Maria, mengetahui bahwa pemimpin pesta kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Kita sama-sama tahu bahwa kalau ada resepsi, ada acara, makanannya habis, bahkan juga mungkin hal yang disuguhkan nggak memenuhi orang yang hadir, itu akan sangat memalukan. Dan Ibu Yesus memperhatikan itu. Dan akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Karena Maria tahu Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus pasti menolong. Lalu kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Yesus menolak permintaan tolong dari ibunya. Kalau kita baca firman Tuhan ini, kita berpikir ya, kok Tuhan Yesus menolak permintaan ibunya? Tuhan Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, waktuku belum tiba. Aku belum memulai pelayananku. Aku belum mengadakan mujizat di depan banyak orang. Tetapi ini yang menarik dari Maria. Apa yang dilakukan sama Maria? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tahu Yesus menolak karena bilang belum waktunya, gak bisa buat apa-apa. Tapi yang Maria tahu, Maria gak harus tahu bagaimana cara Tuhan Yesus akan menolong. Tapi yang dia tahu, Yesus pasti menolong. Yesus pasti gak mungkin membiarkan mereka dipermalukan. Makanya Maria berkata kepada para pelayan yang ada di sana, apa yang dikatakan kepadamu nanti, buatlah itu, dengarkan aja. Kenapa mujizat bisa terjadi di masa itu? Yang kedua adalah tetap percaya. Hari ini saat engkau sedang berjalan, engkau sedang libatkan Tuhan, namun mungkin keadaan berkata, engkau gak bisa, engkau gak mungkin berhasil, engkau pasti gagal. Atau mungkin orang sekitarmu, orang terdekatmu yang berkata kepada dirimu sendiri bahwa kamu pasti gagal, kamu pasti gak berhasil. Pilihannya adalah tetap percaya sama Tuhan. Selama engkau berjalan dalam kebenaran, selama engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, percayalah Tuhan pasti menolong. Ini yang dilakukan sama Maria. Maria tahu Yesus penuh dengan belas kasihan kok. Makanya dia punya iman yang luar biasa. Dia tetap bilang sama para pelayan itu, pokoknya Yesus ngomong apa nanti setelah ini, dengerin aja, lakuin aja. Ini yang membuat mujizat terjadi di Kana pada hari itu. Dan yang ketiga, di ayat yang ketujuh, firman Tuhan bilang begini. Setelah Yesus mendengar apa yang dikatakan Maria, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini yang menarik. Apa yang dapat kita pelajari yang ketiga adalah taat kepada perkataannya. Kalau kita lihat dari ayat ini, saat Yesus mendengar Maria berbicara kepada pelayan, akhirnya Yesus penuh dengan belas kasihan, menolong. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Alkitab mencatat mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau kita lihat secara visualisasi, saudara, siapa Yesus ini? Padahal pelayan-pelayan itu juga nggak tahu, karena Yesus bukan pemimpin acara, mereka bukan yang punya acara. Tetapi para pelayan ini taat sama perintah Tuhan dan perkataan Tuhan. Sehingga mereka melakukan apa yang diperintahkan sama Yesus. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Saya percaya kita belajar dari 3 hal
3 sosok. Yang pertama dari kedua mempelai, kenapa mujizat bisa terjadi? Yang pertama karena mengundang Yesus. Libatkan Tuhan Yesus. Yang kedua kita belajar dari Maria ibu Yesus. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Karena adanya tetap percaya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari para pelayan? Memiliki ketaatan kepada perkataan firman Tuhan. Saat engkau telah lakukan ini, engkau telah libatkan Tuhan, undang Tuhan Yesus, engkau telah tetap percaya sama Tuhan, meskipun keadaan bilang mustahil, dan kau punya ketaatan sama perintah Tuhan, berkatnya akan diberikan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya, berkat seperti apa sih yang Tuhan kasih? Kalau kita udah libatkan, tetap percaya dan undang Tuhan. Ternyata berkat Tuhan, firman Tuhan bilang begini, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Berkat apa yang Tuhan kasih? Saat kita libatkan Tuhan, percaya Tuhan, dan taat sama perkataannya. Yang pertama adalah berkat Tuhan dalam kuantitas. Berkat Tuhan melimpah. Tuhan bukan Allah yang pelit. Tuhan bukan Tuhan yang pelit. Alkitab bilang begini, di situ ada 6 tempayan. Tuhan nggak bilang, berapa yang kalian butuhkan? Berapa yang kalian perlukan? Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan hanya lihat, ada 6 tempayan, apa ambil. Isi sampai penuh. Tempayan berbicara tentang kapasitas diri kita. Saat engkau punya kapasitas, Tuhan akan pelengkapi dengan berkat-berkatnya Tuhan. Kalau Tuhan kasih buat kita, nggak pernah sedikit-sedikit. Tuhan tuh pengen kasihnya melimpah. Makanya Tuhan memerintahkan tempayan untuk diisi dengan air sampai penuh. Hari ini kalau kau mau terima mujizat Tuhan, persiapkan wadahmu, persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Karena Tuhan akan memberikan berkatnya bukan sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Saat engkau memperbaiki kapasitasmu, Tuhan akan memberkatimu dalam kuantitas, melimpah ruah. Dan berkat seperti apa sih yang Tuhan kasih? Selanjutnya yang kedua adalah ayat ke-8 sampai ke-9 dan 10 bilang begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saat diisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan berubah jadi anggur, pemimpin pesta nggak tahu itu anggur dari mana. Tapi para pelayan tahu. Lalu saat para pelayan itu membawa anggur air tersebut yang telah berubah jadi anggur, akhirnya dicobalah sama pemimpin pesta. Dan akhirnya saat pemimpin pesta itu mengecap air, akhirnya pemimpin pesta itu berkata, setiap orang itu menghidangkan anggur yang baik itu selalu terlebih dahulu, supaya orang puas minum. Karena dalam budaya pada masa itu, dalam acara pesta, mereka akan menyediakan anggur yang kualitasnya paling baik dulu, yang paling duluan. Saat mereka udah puas minum, mereka sudah dimabukkan oleh anggur, baru akhirnya dikasihlah anggur yang kualitasnya mungkin lebih di bawahnya, atau mungkin lebih buruk. Tapi saat pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah jadi anggur itu, pemimpin pesta bertanya, kenapa ada anggur yang baik, tapi masih disimpan sampai sekarang? Seharusnya anggur yang paling baik ini disuguhkan paling depan. Artinya apa? Ternyata anggur yang telah diubah dari air ini, dari Tuhan Yesus, ternyata bukan anggur yang berkualitas biasa. Malah jadi anggur yang paling terbaik di acara itu. Artinya berkat Tuhan bukan hanya dalam bentuk kuantitas, bukan hanya sekedar banyak namun gak enak. Tapi ternyata berkat Tuhan dalam kualitas. Berkatnya bukan hanya sekedar banyak, tapi berkatnya juga enak. Tuhan gak pernah kasih yang setengah-setengah. Saya ingat betul waktu saya kecil, saya pengen banget punya PlayStation. Setiap kalau doa keluarga, kalau ditanya pengen apa, saya suka caper, saya suka berdoa bilang, saya pengen PlayStation, saya pengen PlayStation. Suatu ketika, papa saya mendengar doa saya dan akhirnya papa saya bilang saat pulang kantor, ayo siap-siap kita pergi untuk beli PlayStation. Saya masih kecil, saya masih TK pada hari itu, bersama dengan saudara-saudara saya pergi ke suatu mall. Papa saya beliin PlayStation.
Namun yang lucunya saat pulang ke rumah, saat kita nyalain PlayStation kita, kenapa tampilan layar TV-nya berbeda? Ternyata yang papa saya beliin bukan PlayStation, ternyata Polystation. Lucu sekali karena kami nggak bisa baca pada hari itu, tapi kami tahu bahwa game yang kami mainkan berbeda dengan orang-orang lain dan anak-anak lain. Mungkin manusia bisa memberikan sesuatu buat kita, tapi berkat dari manusia itu nggak sempurna. Berkat dari manusia itu nggak utuh. Tapi kalau Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan nggak pernah kasih yang setengah-setengah. Makanya jangan setengah-setengah sama Tuhan. Makanya hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Apapun yang kau mau mulai, bahkan alangkah baiknya sebelum kau memulai hari, engkau libatkan Tuhan. Dalam masalah kehidupanmu hari-hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Dan taat sama perkataan firman-Nya. Maka berkatnya berkuantitas. Bukan hanya berkuantitas, berkualitas bagi saudara dan saya. Manusia bisa memberkati kita, tapi berkatnya nggak kekal, nggak utuh, nggak sempurna. Tapi berkat yang datang dari Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kita. Izinkan saya berdoa bagi saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang sederhana kami dengar, namun kami percaya Roh Kudus tidak berhenti berbicara dan mengajar menuntun kami. Biarlah pengenalan kami akan firman Tuhan menguatkan, mengingatkan kami untuk hidup benar, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau terus libatkan Tuhan dalam perencanaan kami. Kami mau sertai Tuhan dalam langkah kami. Berjalanlah di depan kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya sama Tuhan. Meskipun keadaan, meskipun kondisi berkata, mustahil, gak mungkin, gak bisa. Kamu pasti gagal. Tetap percaya sama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga adalah taat sama perkataan Tuhan. Yang engkau harus dengar adalah suara Tuhan. Kami harus kecilkan volume dunia agar kami bisa mendengar suara Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau taat sama Tuhan. Saat kami telah melakukan hal ini, kami percaya berkat Tuhan melimpah buat kami. Bukan hanya melimpah, namun berkualitas buat kami. Tuhan berkati, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Apapun yang kami lakukan, kami jadi terang, kami jadi berkat. Bukan hanya kami yang diberkati, namun kami dapat jadi saluran berkat. Dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.